Halo kakak, salam pramuka, salam inspirasi. Nah, perkenalkan kakak kembali lagi bersama saya Putu Adibawo. Di sini saya memandu Stipu Season 2. Nah, sebagai host di episode kali ini, saya juga selaku Ketua Dewan Kerja Cabang Buleleng. Nah, pada kesempatan kali ini kita di Stipu kedatangan satu bintang tamu yang menarik tentunya. Nah, silakan diperkenalkan namanya kak. Baik, terima kasih untuk Kak Adi bahwa selaku moderator pada Stipu kali ini. Sebelumnya, perkenalkan saya Iggy Agus Pratama, asal saya dari Karangasem, tepatnya di Desa Nis, Kecamatan Manggis di Anggapura. Nah, saya di sini masih duduk di bangku kuliah dan saya masih melanjutkan studi di Sekolah Negeri Puputuran Singaraja, mengambil program studi filsafat agama Hindu, masih semester 2 Kak. Oke, nah itu kakak perkenalan dari narasumber kita. Nah, selain Kak Agus juga sebagai Ketua Dewan Sakawana Bakti Kuarca Buleleng, Kak Agus juga kebetulan sebagai anggota bidang 4 penelitian dan evaluasi di Dewan Kerja Cabang Buleleng Kak ya. Jadi Kak Agus ini juga sebagai anggota saya. Nah, itu kurang lebih perkenalan singkat dari narasumber kita pada kali ini. Saya tidak lupa juga mengucapkan ucapan terima kasih kepada Kominfo Santi Buleleng karena sudah memfasilitasi kami Dewan Kerja Cabang untuk melaksanakan program Stipu ini dan dibantu juga menyiapkan satu studio full ini Kak ya. Terima kasih Kominfo Santi dan terima kasih juga PMK Buleleng. Nah, sebelum kita mengulik-ngulik lebih dalam nih Kak Agus terkait dengan Sakawana Bakti, nah saya ingin tahu dulu Kak, sejak kapan sih Kak Agus ini ikut sebagai anggota Gerakan Pramuka dan juga sejak kapan Kak Agus berkecimpung atau bergabung di Sakawana Bakti di Kuarca Buleleng nih Kak? Ya, untuk gabung di Pramuka kebetulan saya sejak SD sudah gabung di Pramuka Kak. Dari siaga Kak ya? Siaga, penggalang, sampai penegakan juga sampai sekarang masih proses ke Pandega Kak. Nah, untuk kapan untuk masuk di Sakawana Bakti, kebetulan saya masuk di Sakawana Bakti tahun 2021. 2021 saya masuk di Sakawana Bakti dan pada tahun itu juga langsung diberi mandat sebagai Dewan Sakawana Bakti Kuarca Buleleng Sudu. Nah, tadi kan dari 2021 nih Kak ya. Berarti dari kakak SMA berarti ya Kak Penegak ikut. Dari kelas berapa itu Kak? Itu saya dari kelas 12 sudah. Oh, berarti SMA akhir Kak ya. Awal kelas 12 itu. Nah, dari kelas 12 hingga menjadi Dewan Saka pada hari ini. Nah, kegiatan apa sih di Sakawana Bakti yang sudah Kakak pernah ikuti Kak? Untuk kegiatan di Sakawana Bakti yang telah saya ikuti banyak hal seperti penanaman pohon, reboisasi, penghijauan, dan juga konservasi yang telah saya ikuti. Seperti waktu ini saya pernah mengikuti untuk HKN Hari Konservasi Nasional di Karangsewu pada tahun 2022 dilaksanakan di Pantai Karangsewu di Taman Nasional Bali Barat yang diselenggarakan langsung oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga dihadiri langsung oleh Ibu Menteri, yaitu Ibu Siti Nurbaya waktu kegiatan tersebut Kak. Oke, berarti sudah pernah ikut event nasional Kak ya? Sudah pernah ikut event nasional dan juga pernah waktu ini saya mewakili Kuartir daerah Bali, mewakili Sakawana Bakti daerah Bali untuk mengikuti kegiatan nasional yaitu perkemahan antar satuan karya di Bangka Belitung Kak. Oh, Kak berangkat ke Bangka Belitung waktu ini. Iya. Mewakili Sakawana Bakti Kuartir daerah Bali. Iya. Oke, oh menarik ya Kak ya. Siap. Nah itu beberapa kegiatan mungkin dari Sobat Stipu di sini sebenarnya Kak Agus ini sudah melanglang buana sebenarnya di Sakawana Bakti. Nah setelah itu saya ingin tahu apa sih Sakawana Bakti itu karena kan tadi menyinggung kegiatan nasional yang diadakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apa sih hubungannya dengan Sakawana Bakti, Kementerian Lingkungan Hidup dan lain sebagainya? Bisa diceritakan nggak dengan di dalam Sakawana Bakti dan hubungannya kemana saja itu seperti apa Kak? Mengenai Sakawana Bakti sebelumnya kita akan tahu kakak pramuka penegak dan pendega pastinya sudah pernah mendengar yang namanya Saka atau Satuan Karya. Saka tersebut adalah atau Satuan Karya adalah di mana tempat perkumpulan antara pramuka, penegak dan pendega yang di mana di sana untuk mengembangkan minat dan bakat
dan juga mencari ilmu teknologi maupun ilmu lainnya, gimana cara untuk mendapat ilmu tersebut. Nah, di sana ditimbulkan yang namanya satuan karya. Nah, sekarang saya di sini berada di Satuan Karya Wana Bakti. Nah, Satuan Karya Wana Bakti adalah satuan karya yang bergerak di bidang kehutanan yang di bawah naungan dari Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Di mana Saka Wana Bakti tersebut adalah satuan karya yang bergerak di bidang kehutanan dan juga bergerak di bidang konservasi dan pelindungan hutan, Kak. Oke, jadi bergerak di bidang konservasi dan perlindungan hutan. Nah, saya ingin bertanya, untuk saat ini siapa sih pamong sakanya, Kak? Untuk di Wana Bakti? Terima kasih. Untuk pamong saka sendirinya itu adalah yang putra adalah Kak Adi Nugraha Trisnaningrat, yang kebetulan beliau adalah sebagai dosen di Stah Negeri Impung Singaraja. Kampus yang sama dengan Kak ya? Sama dengan Kak. Yang untuk yang putri adalah Kak Nengah Watis, yaitu sebelum dia selaku pamong saka putri, beliau adalah bendahara Kuartet Cabang Gerakan Pramuka Bendahara. Sampai saat ini masih bendahara, Kak. Ya. Oke, itu pamong sakanya sudah. Untuk krida-krida ini lebih menarik lagi, kita menjurus lebih dalam terkait dengan Saka Wana Bakti itu sendiri. Ada berapa krida dan apa sih krida itu, apa sih, Kak? Kan saya dengar di Saka itu pasti ada krida-kridanya. Itu apa saja sih dan berapa krida sih yang ada di Wana Bakti itu sendiri, Kak? Mengenal lebih lanjut dari Saka Wana Bakti, pastinya kita akan belajar dan mengenal yang namanya krida. Nah, di setiap satuan karya ada yang namanya krida. Krida tersebut adalah satuan terkecil dari saka tersebut. Nah, kebetulan di Saka Wana Bakti memiliki 4 krida. Yang di antara lainnya, yang pertama adalah krida Tatawana, Binawana, Gunawana, dan Reksawana. Nah, keempat krida ini tergabung untuk mencakup dan mengukuhkan Saka Wana Bakti, yang juga melengkapi Saka Wana Bakti supaya bisa berjalan dengan lancar dan juga berjalan dengan seperti biasa, seperti itu, Kak. Nah, untuk keempat kridanya itu, yang pertama adalah krida Tatawana. Tata yang berarti adalah menata atau menata lingkungan hutan, menata kawasan hutan, dan juga menata kawasan-kawasan hutan. Di mana di sini yang tergabung dalam krida Tatawana memiliki fungsi dan memiliki tugas untuk menata kawasan hutan dan menata lingkungan hutan, seperti itu, Kak. Itu untuk di Tatawana. Kalau yang misalnya kita lihat hutan gundul nih, Kak, kita mencoba untuk reboisasi, yaitu masuk di krida Tatawana. Tatawana. Nanti kalau misalnya pemetaan ada nggak, Kak, masuk ke sana? Berarti masuk kemana dia? Tatawana apa yang lain? Ada yang lainnya. Yang lain. Okay. Yang selanjutnya adalah Binawana, yang dimana di sini adalah pembinaan dan juga pengabdian kepada masyarakat. Di sini yang tergabung dalam krida Binawana adalah dimana bina yang berarti membina maupun mengabdikan kepada masyarakat, wana berarti hutan. Di mana tugas dari krida Binawana di sini adalah untuk membina dan mengabdikan kepada masyarakat dan juga kehutanan. Nah, di mana tugas ini yang seperti biasanya kita lihat kepada masyarakat, ada seperti anggota-anggota kita yang sudah pernah mengikuti kegiatan pembinaan atau pengabdian kepada masyarakat, misalnya pembinaan hutan seperti ke hutan Wonogiri, pembinaan sana itu juga pernah pengabdian kepada masyarakat hutan di Grogat, seperti itu. Kita sudah pernah untuk mengikuti kegiatan tersebut, Kak. Oke, berarti Binawana seperti cerita tadi, kalaupun nanti ada kegiatan sosialisasi, pengetahuan tentang pentingnya hutan, itu masuk Binawana, ya kan, masuk ke pengabdian masyarakat ya. Oh, ya, berarti kalau misalnya ada sekolah-sekolah yang ingin melaksanakan penghijauan misalnya, sebelum dilaksanakan penanaman pohon diisi dengan sosialisasi tentang pentingnya hutan, bagaimana tata cara penanaman pohon, gitu, berarti masuknya ke krida Binawana ini. Oke. Selanjutnya, Kak? Yang selanjutnya adalah krida Gunawana. Yang ketiga itu krida Gunawana. Guna yang berarti menggunakan, dan sekarang wana itu ke hutan itu. Nah, Gunawana di sini memiliki arti adalah menggunakan, cara menggunakan hutan yang baik dan juga cara memanfaatkan hutan dengan baik. Nah, di Gunawana di sini yang tergabung dalam krida Gunawana di sini memiliki fungsi dan memiliki tugas untuk bagaimana cara sih menggunakan hutan dengan baik, gimana sih caranya memanfaatkan hutan dengan baik, bukan hanya memanfaatkan hasil hutan saja, tetapi memanfaatkan isi hutan tersebut. Seperti misalnya sekarang kita beranjak ke hutan di Tembok sana kan banyak pohon-pohon mangga. Gimana cara kita menggunakan hutan tersebut sebagai penghasil lebah? Nah, sana kan banyak pohon mangga, pasti kan banyak berbunga di sana. Nah, sana cara kita menggunakan hutan sebagai tempat pemeliharaan maupun tempat untuk mencari
lebah madu tersebut Kak itu. Oh, menarik ya Kak ya. Iya. Jadi setelah tadi yang pertama ditata dulu, tata warna, setelah itu dibina, bina warna, baru guna warna yang ketiga, guna warna ini bisa kita manfaatkan nanti krida ini untuk, saya rasa bisa ini Kak ya, untuk apa namanya? Berwirausaha Kak ya. Tidak jauh-jauh juga dengan SKU Penegak dan Pandega, sebenarnya kan di sana diarahkan juga untuk berwirausaha Kak. Berarti bisa kita alihkan ke sana nanti ke Gunawana. Gunawana nanti. Selain pemanfaatan secara ekonomi Kak, apakah ada pemanfaatan yang lain Kak? Selain menghasilkan uang sih terutama. Ada sih Di krida ini ya, khususnya di Gunawana. Memanfaatkan hasil hutan seperti kayu, seperti hutan-hutan lainnya, seperti misalnya kita memanfaatkan hutan untuk udara gitu. Kita misalnya kan misalnya di hutan Wonogiri Gundul, memanfaatkan hutan seperti penanaman pohon, penanaman penghijauan gitu, dan kegiatan-kegiatan lainnya seperti itu Kak. Oke, mungkin nanti kalaupun mau dibuat apotek hidup, apakah bisa masuk di sana nanti? Bisa Kak, bisa membuat apotek hidup, hidroponik juga masuk di sana. Hidroponik masuk ya, juga di sana. Oke, berarti banyak hal ya di Gunawana, tidak hanya di wirausaha aja, tapi bisa di penghasilan untuk di tanaman obat hidup dan juga di hidroponik Kak. Oke, yang terakhir nih Kak, nah, kridanya yang terakhir. Yang krida terakhir adalah krida reksawana. Nah, krida reksawana ini kan tadi dibahas, yang pertama adalah krida di menata tata warna, yang kedua itu bina warna, yang ketiga itu guna warna, dan keempat itu reksawana. Reksawana ini adalah gabungan dari 4 krida. Ketiga krida ini untuk bagaimana caranya kita menjaga dan melestarikan hutan. Nah, di sini termasuk ke dalam krida reksawana. Di sinilah tugas dari reksawana adalah bagaimana cara memelihara hutan dengan baik, bagaimana cara membina, menggunakan dan menata cara hutan dengan baik, termasuk ke dalam krida reksawana itu juga. Oke, jadinya kalau saya simpulkan dari pernyataan Kak Agus tadi, spesialisnya ini ada 3 yang pertama tadi ya, ada tata warna, bina warna, dan juga guna warna. Itu spesialisnya mau dibawa kemana ini, secara lebih tajam dibahas di sana, tapi secara implementasi lebih ditekankan di krida yang reksawana. Oke, jadi itu ya Sobat Stipo, jadi jangan sampai bingung antara krida 1, 2, 3 tadi dan krida yang keempat. Jadi yang keempat itu reksawana seperti dibilang tadi, lebih langsung mengimplementasikan seluruh krida dari Sakawana Bakti ini, sedangkan yang 1, 2, 3 tadi memang spesialisnya lah bisa dibilang, dia mengkaji lebih dalam lagi terkait dengan Gunawana, Tatawana, dan juga Binawana. Yang keempat itu Reksawana, ya mengimplementasikan secara keseluruhan itu. Oke, menarik sekali Kak Agus terkait dengan kegiatan krida-krida di Wana Bakti. Sebenarnya saya juga baru tahu sedalam itu dari Kak Agus sih sebenarnya. Dari kemarin-kemarin ya, krida hanya sekedar A, B, C, krida, tapi sekarang ternyata menarik juga ya gitu terkait dengan Saka Wana Bakti. Nah, Kakak kan sudah menjadi Dewan Kerja di Saka Wana Bakti. Nah, saya ingin tahu nih Kak, apa sih program-program dari Saka Wana Bakti? Apakah ada dulu? Kalau ada pun apa? Kalau ada program harian, mingguan, bulanan, ataupun kegiatan rutin tahunan? Bisa mohon di-sharing Kak? Baik. Untuk kegiatan-kegiatan kami yang sudah kami canangkan dari tahun 2021 semenjak saya menjabat sebagai Dewan Saka di Saka Wana Bakti, saya sudah memiliki yang namanya program kerja, di mana program kerja itu pastinya untuk mendukung dan bisa membantu di kinerja kami di kinerja Dewan Saka Wana Bakti. Kebetulan kami memiliki program kerja seperti membantu di kesekretariat kami, itu di KPK Bali Utara, untuk membantu misalnya penanaman pohon dan juga kegiatan-kegiatan konservasi, kegiatan pembibitan maupun kegiatan-kegiatan lainnya. Itu si program yang kami canangkan dan sudah pernah kami lakukan di Grogak, yaitu melakukan penanaman mangrove. Tanaman mangrove di Grogak, kita sudah pernah melakukan itu. Dan juga waktu di hari AKN, Hari Konservasi Alam Nasional di Jembrana, kami juga pernah mengikuti yang namanya kegiatan penanaman pohon juga Kak. Dan juga waktu di Bangka Belitung kami juga pernah mengikuti penanaman pohon pinang di hutan tikus hutan tikus di Bangka Belitung. Kami di Saka Wana Bakti Kabupaten Buleleng juga membawa tanaman pinang dari sini untuk ditanam di
hutan tikus di Kepulauan Bangka Belitung. Gitu. Ya, apakah seluruh peserta dari Indonesia membawa pinang apa khusus yang di Bali saja? Bukan seluruh peserta membawa pinang, tapi setiap daerah boleh membawa penanaman apa yang bisa ditanam di hutan tikus tersebut. Hutan tikus tersebut. Ya, bebas ya. Untuk kalau yang kemudian dari daerah Bali kita membawa pohon pinang. Ya. Nah, kalau Kak tahu yang menarik nih dari kuartir daerah yang lain, ada nggak membawa pohon yang menarik menurut Kak Agus itu? Saya sih menariknya sih satu pohonnya itu pohon cendana. Pohon cendana. Oh ya, saya dengar itu langka juga Kak ya? Ya karena dia langka contoh tanamannya, tapi dia dapat membawa pohon bibitnya itu. Ya. Kemudian yang membawa dari Kalimantan dia bawa. Dari Kalimantan. Ya. Yang lain Kak? Ya juga ada sih pohon-pohon yang seperti teman-teman lainnya dari daerah lain cuma ada yang bawa pohon pinus, ada yang bawa pohon kelapa dan juga pohon-pohon yang lainnya seperti itu. Ya tentunya pohon yang dibawa pasti disesuaikan dengan hasil daerahnya di sana Kak ya. Oke. Nah, menarik sebenarnya teman-teman. Jadi apa yang Kak Agus sampaikan di sini banyak hal yang kita bisa pelajari sebenarnya, dan saya yakin Kak Agus di luar sana kakak-kakak penegak dan pandega kuartir cabang Buleleng ini pasti berminat nih bergabung di Sakawana Bakti ya. Karena menarik memang karena dari keempat kerida tadi banyak sekali sebenarnya yang baru kita tahu sebenarnya fungsinya apa. Biar saya sebelumnya kan dengar ya Sakawana Bakti kehutanan yang gak terlalu spesifik yang saya tahu. Sekarang sudah tahu, mungkin kakak di rumah juga sudah tahu. Nah, jika kakak di rumah, kakak penegak dan pandega kuartir cabang Buleleng ini ingin bergabung Satuan Karyawana Bakti bersama Kak Agus di Sakawana Bakti, bagaimana sih caranya Kak? Baik, untuk bergabung di Sakawana Bakti, kita kebetulan di tahun 2023 ini, tepatnya di bulan Juni, kita akan melakukan perekrutmen anggota baru. Nah, bagi kakak pramuka penegak dan pandega, khususnya di kuartir cabang gerakan pramuka Buleleng yang mau bergabung di Satuan Karyawana Bakti, kami buka lebar untuk pendaftarannya dengan persyaratan antara lain yaitu pertama, kakak aktif di gugus depan, yaitu aktif dulu di gugus depan. Yaitu yang kedua, pramuka penegak dan pandega khususnya penegak dan pandega. Dan juga yang ketiga yang mendapat rekomendasi dari kepala sekolah maupun dari majelis pembimbing di gugus depannya. Ya, seperti itu Kak. Oke, syarat utamanya ada 3 ya kakak ya. Pertama itu aktif, yang kedua pramuka penegak dan pandega tentunya, dan ketiga nanti melampirkan surat rekomendasi dari Kamabigus. Oke, sangat simpel sebenarnya. Itu di bulan Juni Kak, bulan Juni. Nanti pendaftarannya bisa bagaimana metode pendaftarannya Kak? Nanti pendaftarannya kami akan melalui surat menuju ke sekolah kakak masing-masing. Misalnya dari SMA kita akan bawa suratnya ke SMA masing-masing, dan juga dari perguruan tinggi nanti kita akan bawakan surat ke perguruan tinggi masing-masing juga. Oke. Akan ada surat pemberitahuan berarti yang pertama. Setelah itu baru tindak lanjut dari surat pemberitahuannya. Itu nantinya pastinya di dalamnya ada pendaftaran peserta. Nanti pesertanya nanti bisa pendaftaran lewat online melalui Google Form. Nantinya kita di suratnya akan dicantumkan link untuk Google Formnya, nanti silahkan diisi. Nantinya di situ silahkan siapa yang berminat silahkan gabung di Google Form tersebut. Oke, nah untuk saat ini sudah ada tanggal pasti belum Kak terkait dengan tanggal kegiatannya nanti? Untuk di bulan Juni di kegiatan rekrutan belum, karena kita masih koordinasi masalah kegiatan ini di tempat perkemahan. Kebetulan kita akan perekrutan ini langsung kemah Kak. Itu kegiatannya 3 hari 2 malam. Rencana kegiatan kita akan dilaksanakan di bumi perkemahan di Wonogiri, di hutan Wonogiri nantinya, sambil kegiatan juga sambil rekreasi di situ. Oke, menarik sekali Kakak. Jadi langsung nih, nggak usah bertemu di mana langsung kita kemah di hutan langsung. Nah, biar langsung kena vibes dari Sakawana Bakti ya. Nah, kenapa sih kakak pramuka penegak dan pandega di kuartir cabang Buleleng ini kan tadi disampaikan kapan timelinenya, kenapa sih harus gabung di Sakawana Bakti Kak dibanding dengan skala yang lain? Nah, Kak Agus punya alasan Kak untuk mensosialisasikan dan meyakinkan kembali kakak kita di rumah? Baik Kak, untuk
keyakinan kakak bisa gabung ke Sakawana Bakti, benefit apa yang kakak dapatkan ya kalau kakak bisa bergabung ke Sakawana Bakti Kersaka kami. Nah, kebetulan kami di sini sudah mempunyai program-program dan juga undangan-undangan untuk mengikuti kegiatan-kegiatan nasional. Nah, selain itu, kakak juga akan belajar bersama mengetahui bagaimana sih apa sih itu hutan itu, apa sih itu isi hutan itu, apa sih yang dilakukan oleh hutan, dan juga kakak akan mendapatkan lampu hijau untuk menuju yang namanya Polhut. Polhut. Polhut itu apa kak? Menarik seperti ini. Polisi hutan. Kakak yang ingin bergabung ke Sakawana Bakti nantinya akan mendapatkan SK atau surat keputusan maupun piagam penghargaan untuk nantinya bisa dijadikan acuan dan juga bisa dijadikan tambahan untuk akak seleksi di misalnya akak mau mencari Polhut atau polisi hutan. Polisi hutan, oke. Ya. Yang kedua itu akak bisa yang pertama nantinya akan berangkat ke nasional akak. Akak ada kegiatan nasional. Kegiatan nasionalnya? Kalau kegiatan nasional nantinya ada yang namanya Hari Konservasi Alam Nasional. Itu rencananya sih tahun 2023 Desember 2023 rencana dilaksanakan di Kalimantan. Akak. Wah, di Kami Kalimantan. sudah menerima undangan untuk mengikuti hari HKN ini yang dimana nantinya akan di undangan tersebut melampirkan kita diundang untuk peserta kegiatan HKN itu 4P. Jadinya 8 orang kita akan berangkatkan ke Kalimantan. Dari Kuarca Buleleng atau dari Kuarca Buleleng? Oke, berarti pesertanya diambil dari Kuarca cabang langsung. Yang nantinya kakak yang tergabung dalam Saka kami nantinya pastinya akan dapat peluang untuk bisa lebih besar lagi peluangnya. Oke, itu kakak jangan lupa kakak bulan Juni ini tunggu informasi dari Sakawana Bakti. Ini terbuka untuk seluruh kabupaten Kuarca Buleleng. Oke, bukan hanya di pangkalan tertentu saja kak ya. Oke, ini mohon diingat kakak, ini dibuka untuk seluruh pramuka penegak dan pandega sekuartir cabang Buleleng, dan sudah ditunggu untuk nanti di bulan Desember rencananya akan ada Hari Konservasi Alam Nasional di Kalimantan. Oke, menarik sekali kakak, jangan lupakan kesempatan ini. Nah, info kegiatan sudah. Nah, jadi untuk Sakawana Bakti ini punya jargon atau tagline nggak kak? Nah, mungkin nanti teman-teman di sini bisa dikenalkan dulu biar nanti tambah hafal dengan Sakawana Bakti, tambah ingat dengan Sakawana. Terima kasih. Untuk jargon kami punya yaitu setiap nantinya misalnya ada pemimpin yang di depan bilang Sakawana Bakti, kakak bisa melandurkan ada kami hutan lestari, sudah kak. Ada kami hutan lestari. Oke, coba mohon dipimpin kak. Iya kak. Kita ulangi. Nah, coba ya. Sakawana Bakti, ada kami hutan lestari. Oke. Nah, yang terakhir nih kak. Bukan yang terakhir sih sebenarnya. Untuk informasi, nah terkait dengan perikutan yang terakhir ini, sebelum menunggu surat masuk ke gugus depan, kalau ingin tanya-tanya terkait dengan Sakawana Bakti bisa hubungi siapa dan di mana kak? Baik, terima kasih. Untuk bisa menghubungi kami itu di Sakawana Bakti bisa pantengin terus di IG maupun Facebook di Sakawana Bakti kami, yaitu di Sakawana Bakti Kabupaten Buleleng _Sakawana Bakti Kabupaten Buleleng. Itu bisa dicari di searching di Facebook maupun di Instagram. Kalau mau langsung menuju ke sekretariat kami bisa langsung ke kantor KPH Bali Utara yang beralamat di Jalan Kartini sebelah Gereja Katolik yang berada di Kartini itu. Di sana ke sekretariat kami buka untuk umum, jadinya kakak bisa menanyakan kapan perekrutan, siapa sih anggotanya, itu bisa menanyakan di sana juga kak. Oke, jangan lupa ya kak pantengin Instagram dari Sakawana Bakti yang tadi sudah disebutkan. Di Facebook ada, juga Instagram ada. Kalau menghubungi Kak Agus mungkin selaku Ketua Dewan Saka bisa kak ya? Boleh kak, bisa langsung cari saya maupun bisa ketemu saya, juga bisa kontak. Di DM mungkin di Instagram? Di Instagram boleh, di Pratama 06 maupun di Facebook bisa di Gede Pratama seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, mungkin itu perkenalan dan juga informasi penting dari Sakawana Bakti Kuartir Cabang Buleleng. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Kak Agus di sini sudah bersedia sebagai narasumber kami di Stipo. Nah, saya juga tidak lupa untuk
memberitahu kakak jangan sampai kelewatan pada video-video kami selanjutnya. Pantengin terus Instagram kami di DKC_Buleleng dan juga channel YouTube kami di Pramuka Buleleng. Nah, jadi mungkin itu saja dari saya. Untuk Kak Agus, apakah ada pesan-pesan terakhir sebelum kita tutup acara ini? Pesan saya, kesannya pasti menyenangkan kesan saya itu. Untuk pesannya, kakak pramuka, penegak dan pendekar dimanapun berada, tetap yang namanya jaga solidaritas dan jaga kepercayaan diri, juga tetap yang namanya semangat, pantang menyerah dan tetap tangguh. Tetap tangguh ya Kak ya. Oke, terima kasih Kak Agus. Terima kasih juga sekali lagi saya sampaikan kepada Kominfo Santi dan Pemka Buleleng telah memfasilitasi kami. Oke, sampai jumpa di next tipu selanjutnya. Salam Pramuka, salam inspirasi, Stipo Scout on Inspiring Podcast. Nah, Saka Wana Bakti, ada kami Hutan Lestari. Terima kasih.